Pada segmen sebelumnya kita membahas berbagai contoh ya, berbagai contoh keamanan, kasus-kasus keamanan informasi yang terjadi di Indonesia dan di dunia. Nah, pada bagian ini kita akan mencoba menjawab mengapa sih sekarang banyak masalah keamanan gitu ya. Jadi seolah-olah ini baru muncul ya. Sebetulnya masalah ini bukan baru muncul ya, sudah lama muncul, hanya menjadi lebih populer saja. Kenapa demikian? Yang pertama adalah meningkatnya popularitas dari internet. Internet sendiri sebetulnya digunakan sudah zaman lama ya, itu tertutup untuk lembaga-lembaga penelitian. Internet sendiri baru dibuka untuk publik itu di tahun 1995. Sebelum itu tidak boleh kita jualan di internet. Tidak boleh orang yang tidak berhubungan dengan kampus, perguruan tinggi, atau lembaga penelitian memakai internet. Dulu kalau orang kirim-kiriman email yang bukan terkait dengan afiliasi itu harus menggunakan American Online lah, Prodigy lah ya, atau bulletin board system. Nah, internet baru dibuka tahun 95 gitu ya. Awalnya sedikit kontennya, kemudian mulailah World Wide Web digunakan secara banyak, maka mulailah muncul electronic commerce, mulailah muncul uang. Nah, semakin banyak orang yang menggunakan internet untuk e-commerce, semakin banyak uangnya, maka semakin muncullah upaya-upaya untuk melakukan penyerangan terhadap internet. Nah, mulailah muncul-muncul masalah security. Pada awalnya juga orang-orang tidak tahu ya, karena dulu di internet itu orang-orang ini sifatnya berbagi ya, kita berbagi. Sekarang digunakan untuk siapa saja, kita nggak tahu siapa saja yang di internet itu, sehingga memang harus kita tangani lebih serius ya. Jadi meningkatnya aplikasi menyebabkan seolah-olah keamanannya menjadi lebih jelek, padahal tidak. Semakin banyak aplikasi, semakin banyak juga masalahnya. Yang kedua, dulu kalau yang namanya teknologi atau arsitektur dari sistem komputer itu sentralisasi. Dulu zamannya ada mainframe ya, komputer tuh mainframe hanya satu, biasanya IBM ya mainframe. Kemudian yang lain-lain itu hanya terminal hijau yang menghubungkan si mainframe ini. Jadi sentralisasi. Maka yang ngurusnya hanya di satu tempat itu, yang ngurusin servernya tadi hanya di mainframe-nya tadi. Terminal-terminalnya nggak perlu, dalam petik nggak perlu dikurusin security-nya ya, karena yang menjadi utama tuh di server. Nah, kemudian teknologi berubah. Mainframe yang harganya mahal tadi dipecah menjadi server-server ya, mini, kemudian server-server kecil, sehingga server-server ini menjadi desentralisasi. Maka perusahaan-perusahaan kemudian memiliki kantor cabang itu ada server-servernya sendiri, tidak sentralisasi seperti zaman mainframe kayak dulu gitu ya. Jadi kalau Anda lihat bank-bank dahulu yang tadinya sentralisasi kemudian desentralisasi, maka ada server-server di kantor cabang. Masing-masing server ini bekerja sendiri-sendiri ya, menangani kantor cabangnya. Nanti di akhir hari melakukan end of day gitu ya. Jadi mereka melakukan sinkronisasi dengan kantor pusatnya. Jadi makin banyak server-server dalam tanda petik yang ditangani gitu ya. Karena server-server ini di daerah-daerah yang jauh-jauh, dan perlu diingat pada zaman itu internet itu masih super lambatnya, luar biasa gitu ya. Lambat betul gitu. Jadi kita ngetek huruf itu baru kelihatan huruf A, B, C gitu. Jadi luar biasa lambatnya gitu. Akibatnya apa? Akibatnya untuk menangani server-server yang di tempat-tempat lain, kantor-kantor cabang, butuh SDM lagi ya. Jadi SDM yang dulu SDM-nya mungkin kita punya 5 orang cukup menangani kantor pusat, mungkin juga tidak ya, tidak cukup ya. Apalagi sekarang kalau kantor cabangnya kita ada 20. Berarti setidaknya di kantor cabang harus ada SDM yang menangani itu dong gitu ya. Bagaimana kalau bank yang besar kayak BRI itu yang kantor cabangnya luar biasa banyak, gimana menangani server-servernya gitu ya. Jadi itu desentralisasi itu menjadi masalah gitu ya. Sekarang bentuknya sentralisasi dengan web sekarang menjadi web server lagi, hampir seperti zaman mainframe. Jadi semua aplikasi dikembalikan lagi ke sentral web server, di klien-kliennya atau di kantor cabang lagi. Ini bukan terminal yang hijau, tetapi komputer, tetapi web browser. Jadi kemudian orang menggunakan web browser ini untuk mengakses server. Lagi-lagi yang perlu kita update hanya aplikasi di server ya.
Tentu saja, nah masih ada tambahan ya, karena sistem di kliennya juga harus ada sistem operasi yang harus diupdate dan seterusnya itu ya. Jadi kalau kita lihat pendulumnya sentralisasi, desentralisasi, sekarang agak sentralisasi lagi. Nanti suatu saat desentralisasi memang begitu ya. Arsitektur tuh selalu kayak pendulum bolak-balik. Nah sekarang ada masih sebagian yang masih desentralisasi. Dan itu biasanya masuk akal sih ya, karena kalau sentralisasi itu sangat bergantung pada sentral, itu kadang-kadang menakutkan kalau satu bubar jalan semua gitu ya. Tetapi ini yang menjadi masalah adalah SDM-nya tidak cukup, maka biasanya server-server yang di daerah-daerah itu atau di kantor cabang tidak tertangani. Sehingga kalau orang yang jahat ingin melakukan penyerangan, dia tidak menyerang kantor pusat, tapi dia menyerang kantor cabangnya ya. Yang berikutnya lagi, nah kalau dulu yang namanya komputer tuh vendornya hanya satu aja, IBM gitu ya, tidak ada yang lain-lain. Kalau sekarang banyak sekali mereknya, ada router perangkat penghubungnya, ada merek Cisco, Juniper, Microtik, Bay Networks dan lain sebagainya, sehingga kalau yang mau ngurusin itu harus menguasai teknologi-teknologi ini. Cari satu orang aja udah susah, apalagi cari orang yang banyak. Server juga sistem operasinya macam-macam. Kalau dulu hanya satu, sekarang ada yang berbasis Windows Server, berbagai variasi versinya. Ada Linux, ada SQL Linux, Unix, ini mungkin udah lama ya, udah phase out. BSD, Sun Solaris juga mungkin udah nggak ada lagi. Tapi saya masih melihat ada AIX, HPUX, dan banyak lagi sistem operasi yang harus ditangani. Bayangkan, lagi-lagi mencari satu SDM aja yang menguasai satu bidangnya susah. Apalagi mengetahui banyak bidang, atau masing-masing ini harus ada satu SDM-nya. Jadi akibatnya apa? Akibatnya barang-barang atau sistem-sistem atau perangkat-perangkat yang kuno, yang sistem operasinya tidak lagi populer itu, maka sulit mencari orangnya, dan dia perangkat-perangkat tersebut akan mudah diserang ya, karena biasanya harus selalu diperbaiki, di-maintain ya, di-update segala macam, nggak ada yang ngurusnya. Itulah yang menjadi target penyerangan biasanya. Jadi single vendor ke multi vendor nih susah gitu ya. Nah ini juga dikaitkan kalau di Indonesia pengadaan ya. Kalau kita pengadaan tender itu kita tidak boleh menyebutkan merek. Saya ingin router Cisco, saya ingin router Juniper, itu tidak boleh. Kita akan menyebutkan speknya gitu. Nah problemnya adalah pengadaan sekarang Juniper, pengadaan berikutnya Huawei, pengadaan berikutnya lagi Microtik yang menang. Ini dia ya. Jadi single vendor ke multi vendor itu merupakan tantangan berat ya. Lagi-lagi terkait dengan SDM-nya. Berikutnya lagi, generasi-generasi yang baru pun lebih melek terhadap teknologi. Kalau generasi sekarang tuh lahir udah biasa langsung pakai handphone gitu ya. Kalau dulu harus diajarin dulu pakai handphone nih, mencetnya gimana, mencet aja kita harus belajar gitu ya, mencet handphone. Kalau sekarang lahir pun udah gitu ya. Bahkan bayi begitu lahir dia udah bisa pakai WhatsApp gitu ya. Katanya ada yang bilang juga bayi juga sekarang pusarnya juga colokannya udah diganti dengan colokan USB gitu. Saking dia melek teknologinya. Juga kemudian mendapatkan software. Software ini dalam masukan software attack gitu ya, software untuk merusak. Jadi banyak sekali di internet kita cari software untuk attack Windows, apa yang terbaru sekarang, Windows apa gitu, Windows Server, keluarlah daftar ribuan software. Maka anak-anak ini tinggal, anak-anak muda yang punya waktu lenggang ini tinggal ngambil softwarenya, dicoba-coba. Maka muncullah istilah script kiddies, yaitu anak-anak yang tinggal menjalankan script, kemudian dia bisa melakukan attack gitu ya. Jadi kalau lawannya di dalam kartun ini, kalau dulu anak-anak tuh main pesawat terbangan gitu ya, Mayday, Mayday, we're going down, we're heading straight for that tower, tabrak-tabrakan, logo-logonya berantakan. Kalau sekarang di komputer depan, you're going down, yahoo.com. Yahoo.com udah nggak ada ya, you're going down, google.com gitu ya. Jadi sekarang modelnya seperti itu ya. Sistem administrator atau orang yang mengurusi sistem ini harus langkah di depan para attacker gini. Nah, masalahnya yang kita alami juga tadi SDM-nya susah, waktu juga ya. Ini anak-anak ini mungkin punya banyak waktu luang, mungkin dosennya nggak ngajar kuliahnya, mahasiswanya lontang-lantung, terus ngobrol-ngobrol, kita nge-hack ini ya. Jadi makin bertentangan ya. Berikutnya
Nah, ini penegakan hukum. Penegakan hukum ini kita terkait dengan cyber law. Dianggap cyber law masih tertinggal, memang susah sih gitu ya. Teknologi itu pergerakannya pesat sekali, sehingga hukum ini harus diatur memang mengejar itu ya. Cyber law di Indonesia kemajuannya sudah sangat pesat daripada dulu gitu ya. Kita sudah punya UU ITE yang tentu saja masih harus terus diperbaharui karena teknologinya juga baru. Bayangkan ketika itu dibuat belum ada yang namanya WhatsApp, fintech, segala macam belum ada gitu. Prinsip-prinsip tetap sama sih ya, tetapi ini memang harus ada hukum yang hukumnya bisa efektif untuk menangani kasus-kasus seperti itu. Jadi cyber law sekarang ini masih harus tetap di-update gitu ya. Sehingga kita juga orang-orang teknologi dan orang-orang hukum harus dekat berkolaborasi untuk membuat hukum yang memudahkan kita dalam bekerja, berkarya, dan juga melindungi kita semua. Tingkat wawasan ya, pemahaman, awareness ini masih belum memadai. Memang orang-orang masih harus kita ajari lagi mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang melanggar hukum. Sebagai contoh, bolehkah saya meneruskan memforward sebuah email ke tempat yang lain? Nah, itu ada aturannya sebetulnya, boleh atau tidaknya gitu ya. Ada lagi yang ini, bolehkah saya mengirim pesan SMS atau WhatsApp kepada dosen? Nah itu ini apa debatable ya. Ada yang bilang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Gitu. Kalau saya sih menganggap boleh ya, mahasiswa ngirim pesan kepada dosen selama dilakukan dengan cara sopan. Tapi masih banyak juga mahasiswa yang nggak sopan. Dia bilang, Pak bisa ketemu sekarang, guru besar semua, tanda seru 3 gitu. Mau saya jawab apa? Saya jawab tidak, tanda serunya 7 gitu ya. Jadi itulah ya, kemampuan teknis menangani kasus-kasus cyber security juga masih belum optimal ya. Kita masih jumlah orangnya masih sedikit, penegak hukum jumlahnya sedikit ya. Kemampuannya juga masih harus kita tingkatkan terus. Masalahnya tambah banyak, penyerangnya tambah banyak, sehingga ini menjadi masalah tersendiri. Belum ditambah lagi perubahan teknologi yang cepat. Dulunya adanya komputer, kemudian muncullah handphone, muncullah tablet, muncullah wearable ini, nanti muncullah macam-macam alat muncul jantung, segala macam, video conferencing, kacamata, segala macam. Belum tahu nanti kalau kacamata ini bisa dipakai untuk nyontek misalnya gitu ya. Di sini ada Google Glass-nya, begitu kita baca gini, langsung dia kirim ke belakang, dikirim sama orang-orang, ini contekannya gini-gini. Luar biasa pusingnya gitu ya. Jadi memang ini menjadi masalah tersendiri ya. Dan satu lagi adalah meningkatnya kompleksitas sistem secara teknis ataupun secara bisnis. Dulu waktu saya belajar komputer saya komputernya itu ya, komputer kecil, memorinya cuma kilobytes. 8 kilobytes. Saya udah bisa buat program segala macam gitu ya. Kecepatannya juga prosesornya tuh 1 MHz kalau nggak salah. 1 MHz 8 MB itu 8 kilobytes itu udah keren pada zaman itu gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan ya, dulu program-program kecil segala macam. Sekarang program itu kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, handphone kita sekarang udah gigabytes, kalau nggak giga tuh aneh aja gitu ya. Ini memori saya nggak tahu, memori Mi Band saya ini nggak tahu berapa gitu ya. Nanti lama-kelamannya juga gigabytes ya, jadi agak aneh. Handphonenya memorinya berapa itu? Cuma 100 mega, 100 mega. Yang saya 2 tera gitu ya. Jadi biasa ya. Jadi kalau kita lihat ini sebagai contoh ya, kompleksitas sistem itu biasanya kalau dalam software itu dulu ya disebutnya menggunakan lines of codes, baris dari kode, ya baris kode. Ya, sekarang saya ambil ini pertanyaan yang dulu ya, trivia. Kalau saya berikan tugas kepada Anda, buatlah sebuah program mengurutkan, program apa, ngeprint sesuatu gitu ya. Ada berapa tim, ada berapa mahasiswa. Yang satu membuatnya dengan 100 baris. Yang satu lagi 1000 baris. Menurut Anda yang bagus yang mana? Yang 100 baris kan ya? Karena kalau yang 1000 baris itu ngapain aja ya kan, 100 baris bisa. Ya jadi lines of code-nya gitu. Tapi kalau Anda dibayarnya 1 baris Rp1.000, nah yang 100 baris cuma 100.000, yang 1000 baris 1 juta. Jadi tidak ada insentif untuk membuatnya menjadi lebih rapih kodenya gitu ya, lebih singkat gitu ya. Kemudian juga banyak tools. Sekarang kalau kita buat program, kita langsung generate, klik gitu ya, gambar, generate 30.000 baris gitu ya. Jadi ini susah ya. Kalau Anda lihat ini di dalam statistik yang saya tunjukkan di dalam layar itu, Windows 3.1 tahun 90, barisnya tuh 3 juta. 3 juta tuh tahun 90.
meningkat NT tahun 96 4 juta, dan seterusnya Windows NT tahun 2000 20 juta. Ya, Windows Vista tahun 2007 aja sudah 50 juta. Linux juga sama, Debian GNU Linux itu ya 2000 55 juta. Bayangkan, semakin banyak barisnya berarti potensi kelemahan atau kesalahan holes gitu ya semakin banyak. Kalau ada 0,1% aja dari 55 juta ya, sudah berapa ya kesalahannya. Jadi ini makin kompleks ya, semakin kompleks sistemnya tuh semakin kemungkinannya makin banyak. Itu baru teknisnya. Dari segi bisnis juga demikian. Kalau dulu bisnis semuanya dikelola satu perusahaan, ya semua satu perusahaan. Sekarang ada partner, alliance, in-house development, ada orang lain masuk mengerjakan proyek ini di tempat kita. Yang tadinya kita tertutup, ada orang lain masuk, dia bisa menyisipkan segala macam. Wah, ini luar biasa pusingnya. Jadi meningkatnya kompleksitas sistem baik teknis dan bisnis ini menimbulkan masalah-masalah keamanan. Jadi pertanyaan, mungkinkah aman? Nah, itu akan kita jawab pada segmen berikutnya.